Perbedaan suku bangsa di negara kita yang sangat banyak telah dijadikan satu kesatuan oleh ulama-ulama kita terdahulu, oleh pemimpin-pemimpin di masa kemerdekaan. Kesepakatan yang mereka buat menjadi lambang negara kita, menjadi dasar negara kita, dan menjadi undang-undang yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. Akibatnya, Indonesia yang memiliki keberagaman ini menjadi satu kesatuan. Sayangnya, ada satu suku yang merasa paling mulia dari suku-suku yang lain, yaitu suku Yaman. Orang-orang Yaman yang telah beranak pinak di negara kita ini menganggap bahwa suku mereka adalah suku yang patut dihormati, dihargai, melebihi suku-suku yang lain. Akibatnya, banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia yang beragama Islam merasa harus tunduk patuh taat terhadap semua perkataan dari suku ini. Kenapa ini bisa terjadi? Karena suku Yaman selalu mengatakan berulang-ulang dengan menggunakan ayat-ayat suci untuk mendoktrin umat Islam yang berlainan suku ini bahwa mereka layak, wajib untuk dihormati melebihi suku-suku yang lain. Mereka mencanangkan diri mereka sebagai suku yang terhormat, sehingga mereka boleh mencaci maki presiden, boleh menghina menteri-menteri, boleh menguasai tanah Indonesia. Bahkan ketika mereka melanggar undang-undang dengan melakukan kejahatan pidana, mereka tidak mau dihukum. Mereka menolak untuk diadili karena mereka merasa orang suci yang tidak layak memiliki kesalahan apapun meskipun mereka sudah menabrak undang-undang yang ada di tanah air. Mari kita saksikan betapa berbahayanya suku ini bagi negara kita. Kalau tidak ada bangsa Arab yang datang ke Indonesia, barangkali naudzubillah kita masih menyembah pohon, menyembah batu, menyembah dan lain sebagainya. Kayaknya berkat ada orang Arab datang ke sini, alhamdulillah kita menjadi muslim dan Indonesia menjadi muslim terbesar. Kalau mereka merasa setara dengan kita, tentu kita akan menerima mereka sebagai saudara sekandung. Apalagi mereka membawa agama yang sama-sama kita anut. Tetapi sayangnya, suku Yaman ini tidak pernah mau menganggap sesama muslim yang ada di Indonesia yang berbeda pilihan politik adalah saudara mereka. Bahkan kita umat Islam dianggap musuh dan orang kafir apabila tidak mengikuti arahan mereka untuk memilih pemimpin negara ini. Mereka maunya sesama orang Yaman memimpin negeri ini. Mereka maunya siapa yang mereka tunjuk haruslah ditaati untuk ditunjuk juga. Orang Islam yang tidak taat terhadap perintah mereka dianggap sesat. Saya harus menginformasikan ini karena saya mencintai negara saya. Tidak boleh ada suku yang merasa lebih tinggi di negara ini karena kita Indonesia. Malu nggak sih kita sebagai orang Islam misalnya pergi ke Mekah Madinah ya, tapi baru mendarat di Jeddah kita udah melihat perilaku yang sangat tidak sesuai dengan la ilaha illallah, di mana mereka memandang selain Arab itu bukanlah orang yang istimewa. Kita dianggap orang Indonesia itu atau ajam, orang ajam itu adalah orang yang kelas kedua lah, sedangkan orang Arab itu kelas pertama. Kan rasis. Sehingga cara mereka memperlakukan kita di imigrasi itu atau ketika keluar dari bandara itu beda sekali dengan cara mereka memperlakukan orang Arab. Pernah nggak kalian tahu kasus gimana orang Indonesia udah booking hotel di Mekah, itu tiba-tiba itu dicoret, nggak dikasih kunci hotelnya karena ada orang Arab yang mau check in. Rasis kan? Terus kemana la ilaha illallahnya? Dan saya malu karena saya udah keliling dunia. Saya pergi ke New Zealand, saya pergi ke Jepang, saya pergi ke beberapa negara yang bukan muslim, tapi mereka respect banget dengan para turis orang lain. Nggak ada rasis-rasisnya. Ketika saya bawa anak kecil, dulu anak saya Mutia, saya bawa di bandara Singapura. Karena saya bawa anak kecil dikasih satu line khusus kayak fast track gitu di imigrasinya. Kenapa? Karena dia bawa anak kecil. Kita ngelihat itu nggak di Arab, di pusat kota Mekah dan Madinah gitu. Kita tanya toilet aja ke askar di Mekah Madinah. Jawabannya gimana? Merendahkan sekali kan ketimbang orang Arab yang nanya. Dan saya tuh ngalamin, makanya saya sampai ke Arab tuh nggak pernah pengen ngomong bahasa Arab loh. Kenapa? Mereka lebih respect orang ngomong bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Dianggapnya kalau bahasa Arab tuh kayak pekerja gitu. Bangsa Yaman ini mengaku sebagai orang keturunan Arab. Padahal banyak penelitian yang mengatakan bahwa mereka bukan keturunan Arab, melainkan keturunan Yaman yang garis ke atasnya adalah bangsa Yahudi. Untuk mengelabui umat Islam di tanah air yang jumlahnya sangat banyak, mereka mengaku sebagai cucu Nabi. Dalam setiap ceramah-ceramahnya, mereka akan mengatakan bahwa bangsa Arab sangat berjasa terhadap umat Islam di tanah air. Ini tujuannya supaya kita berterima kasih kepada bangsa Arab, memuja mereka, mentaati omongan mereka, mengikuti arah langkah mereka, dan pemikiran-pemikiran mereka. Makanya, tidak heran jika banyak sekali umat Islam di negara kita yang terdoktrin, tercuci otaknya
oleh kata-kata manis dari orang Yaman ini. Beberapa ulama tanah air juga pernah mengatakan kepada kita bahwa bangsa Arab merasa sebagai bangsa yang tertinggi di dunia ini. Kita ini dianggap suku Ajam yang rendah kastanya. Sehingga ketika kita berada di tanah Mekah, maka kita akan dinomor sekiankan. Mereka akan lebih melayani bangsa Arab daripada kita. Teman-teman juga harus tahu bahwa di Arab Saudi mereka tidak mengenal istilah Habib. Tahukah Anda bahwa di tanah Arab gelar Habib tidak ada dan tidak dikenal, apalagi sampai dimuliakan? Di daerah asal Nabi Muhammad justru tidak ada orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Hal ini sekarang diangkat di berbagai akun TikTok yang bicara soal Habib. Yang bicara ini adalah para keturunan Arab yang khawatir di Indonesia terjadi pembodohan soal Habib. Tidak ada sebutan Habib bagi keturunan Arab. Di Arab, istilah Habib ini justru menjadi asing di telinga mereka. Jadi kesimpulannya, orang-orang keturunan Yaman ini mengaku sebagai orang Arab yang tinggi kastanya dibandingkan dengan suku pribumi Indonesia. Tujuannya tak lain agar mereka berkuasa. Mereka dihormati, diikuti oleh banyak umat muslim di tanah air. Sehingga dengan mudah mereka bisa menguasai tanah-tanah Indonesia. Pembiaran pemerintah terhadap bangsa Yaman yang semena-mena di negara kita ini mengakibatkan tanah negara diserobot. Mereka bahkan tidak mau mengikuti aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Seolah-olah mereka adalah utusan-utusan Tuhan untuk berkuasa di tanah Indonesia. Bahayanya adalah ancaman mereka terhadap kita yang mengatakan ini ke ruang-ruang publik. Kita umat Islam yang sama sholat, sama naik haji, sama berpuasa, sama mengaji, memahami ajaran yang sama pun dianggap musuh oleh mereka. Karena kita seolah-olah menjadi penghalang terhadap ambisi mereka, kerakusan mereka untuk berkuasa di negara ini. Rizik Syihab bangun pesantren di atas tanah milik negara. Presiden bisa apa? Menteri Pertanahan yang ditunjuk pun malah menghambakan diri kepada si Yaman penyerobot tanah negara. Kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Tanah ini, saudara, ya atas nama PTPN, salah satu BUMN. Betul. Saudara, PTPN 8 melaporkan Rizik Syihab ke Bareskrim Polri terkait penggunaan lahan di Megamendung, Kabupaten Bogor. Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Carlian menyebut Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab dilaporkan terkait kasus tanah di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Kalian sudah tepat, para wali murid sudah tepat menitipkan anaknya di sini. Pertama, belajar sama Habib Rizik, mempunyai sanad dam. Karena saya yakin di dalam darahnya beliau ini mengalir darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau kabur aja ke sana. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Saya tidak akan toleransi mereka-mereka yang tidak patriotik. Sepinter kau apapun. Klan Baklawi, kaum keturunan pendatang asal Yaman yang kakek moyang mereka datang ke Nusantara dengan diangkut menggunakan kapal-kapal Belanda. Jika kita searching tentang gerombolan tersebut di berbagai sosial media, maka kita akan disuguhkan berbagai fakta tentang betapa zolimnya golongan mereka terhadap bangsa Indonesia. Mulai dari klaimnya sebagai keturunan Rasulullah yang dalam praktiknya mereka gunakan untuk membangun kasta dalam agama, membelokkan berbagai sejarah masa lalu Nusantara yang diantaranya disertai dengan mengubah identitas tokoh-tokoh besar pembangun peradaban di tanah Jawa adalah orang-orang dari golongannya, hingga membangun makam-makam palsu untuk melegitimasi sejarah yang dipalsukan oleh golongan mereka. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kezoliman orang keturunan Yaman yang lainnya, yaitu tentang penyerobotan tanah milik negara. Yang parahnya, Menteri ATR BPN yang harusnya bertugas menyelesaikan urusan pertanahan malah menghambakan diri kepada si keturunan pendatang yang telah merampas tanah negara. Apa yang kira-kira Anda rasakan ketika melihat tanah yang sangat luas milik negara, tanah milik seluruh rakyat Indonesia, tiba-tiba berdiri berbagai bangunan di atasnya
Dan yang menjadi pemilik atau yang menguasainya adalah orang keturunan pendatang yang dahulu kakek moyang mereka datang ke Nusantara diangkut oleh kapal-kapal penjajah. Apa yang Anda rasakan ketika melihat di luar sana sangat banyak rakyat kecil harus berdarah-darah mempertahankan sejengkal tanah demi sesuap nasi untuk menghidupi keluarga? Tapi di saat yang sama, ada keturunan pendatang yang terang-terangan menyerobot tanah milik negara, tapi hukum seolah kehilangan taringnya. Negara seolah tidak berdaya hanya karena si keturunan pendatang itu mengatasnamakan agama. Dibangun sebuah pesantren dengan modus agar ketika negara ingin mengambil tanah tersebut, umat akan berbondong-bondong membela dan siap menjadi tameng hidup si penyerobot tanah. Siap berkorban nyawa seperti 6 Sukibin yang mati sia-sia akibat melawan aparat negara hanya karena menuruti perintah dari tuan majikannya. Kasus tanah milik negara di Megamendung yang diserobot oleh keturunan Yaman Rizik Syihab ini pernah ramai di tahun 2021. PT Perkebunan Nusantara, perusahaan milik BUMN sebagai pemilik hak guna usaha, sudah pernah melayangkan somasi kepada Rizik Syihab untuk mengosongkan lahan tersebut. Perkara ini pun sudah pernah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh PT PN. Namun entah bagaimana ceritanya, kasus ini kemudian menguap begitu saja dan hingga hari ini si keturunan pendatang Rizik Syihab masih menguasai tanah yang sesungguhnya adalah milik negara. Diduga kuat pada saat itu negara lebih memilih untuk mengalah sebab pemerintah melalui intelijennya memprediksi bahwa si keturunan Yaman itu akan mengerahkan para Sukibin yang bodoh-bodoh itu maju untuk melawan aparat negara jika negara memutuskan untuk mengambil dan mengosongkan tanah tersebut secara paksa. Negara tentu tidak ingin berhadapan dengan rakyatnya. Sebodoh-bodohnya mereka yang mau saja diperalat orang keturunan pendatang, mereka tetaplah anak bangsa. Terlebih lagi sebelumnya sudah terbukti karena kebodohan itulah 6 anak bangsa yang menjadi Sukibin akhirnya mati sia-sia karena berani melawan aparat negara hanya karena menuruti perintah dari tuan majikannya. Tanah ini HGU-nya milik PTPN, betul. Tapi 30 tahun PTPN tidak pernah menguasai secara fisik, saudara. Catat itu. Dan secara 30 tahun, tanah ini ditelantarkan oleh PTPN. Ditelantarkan katanya 30 tahun. Pemerintah itu baru memberi HGU kepada PTPN 8 itu tahun 28. Berarti tidak diurusnya oleh PTPN belum 30 tahun. Karena HGU-nya itu baru diperoleh tahun 2008. Kalau diklaim tahun 2013, berarti kan baru 5 tahun sejak PTPN mendapat HGU dari pemerintah. Kalau Rahman itu adalah punya tanah, tanah itu dijual oleh orang. Itu bagaimana perasaan Rahman? Ya, tentu kami tidak terima jika tanah itu milik... Nah, PTPN 8 juga tidak terima terhadap hal tersebut. Baik, Pak Taufik, kalau sudah seperti ini, jadi bagaimana nanti pengambilan aset kembalinya, Pak Taufik? Ya tentu saja harus sesuai dengan somasi. Somasi yang dilayangkan oleh PTPN 8. Pihak yang menduduki itu harus keluar tanpa syarat. Karena semua ini wakaf untuk umat. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah maka itu kalau ada pihak-pihak yang ingin coba mengusir kami dari tempat ini, kami akan pertahankan ini karena ini milik umat Islam, bukan milik pribadi. Betul? Siap jaga MS? Siap jaga MS? Takbir! Sallu ala Nabi. Selalu mengatasnamakan umat demi kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Itulah salah satu kezaliman si keturunan Yaman Rizik Syihab yang selalu memperalat umat Islam untuk dijadikan tameng hidup demi melindungi kepentingan dia. Memanfaatkan kepolosan umat Islam bangsa Indonesia yang masih bisa ditipu bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah. Koar-koar jika pesantren yang ia dirikan itu adalah milik umat, padahal umat sama sekali tidak memiliki hak untuk ikut mengelola. Bahkan umat pun tidak punya hak untuk sekedar mengetahui transparansi keuangan di dalamnya. Yang di tahun 2024 saja, menurut situs resmi mereka, biaya awal masuk yang harus dibayarkan oleh setiap santri sudah mencapai 5 juta rupiah. Belum lagi biaya setiap bulannya yang mencapai 1.150.000 rupiah. Namun ketika pesantren yang ia dirikan tersangkut masalah dengan negara, si keturunan Yaman itu dengan entengnya, koar-koar pesantren tersebut adalah milik umat,
dan menyuruh umat yang maju di garda terdepan melawan aparatur negara. Dan bodohnya, umat-umat itu pun seperti sukarela dikibulin begitu saja. Namun yang paling miris hingga membuat bangsa Indonesia mengelus dada adalah Nusron Wahid, seorang menteri bidang pertanahan nasional yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan tanah milik negara, justru mempertontonkan sikap yang sangat memprihatinkan. Bukannya bersikap tegas dan berusaha agar tanah tersebut kembali ke tangan pemerintah, ia justru malah terlihat sedang menghambakan diri kepada si Yaman, penyerobot tanah negara. Kehormatan negara di atas segalanya, jangan sampai atas nama segan, atas nama takut, atau bahkan yang lebih parah, atas nama ngalap berkah, karena si penyerobot tanah negara mengklaim dirinya adalah keturunan Rasulullah, membuat seorang menteri yang seharusnya bisa berpikir rasional malah membiarkan aset negara dijarah begitu saja. Jika memang tidak mempunyai cukup nyali untuk bertindak, setidaknya duduk manis saja di kantor kementerian, menikmati fasilitas yang diberikan oleh rakyat Indonesia, bukan malah bergandeng jembut dengan orang yang jelas-jelas telah merampas tanah negara. Atau jika masih mempunyai rasa malu, maka silahkan letak jabatan dan kembali ke rumah. Jabatan menteri dari satu bangsa besar seperti bangsa Indonesia tidak layak jika diisi oleh manusia bermental hamba sahaya. Wahai Prabowo dan kabinet menteri-menterinya, demi Allah, kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah, demi Allah, di Indonesia tidak ada sejengkal tanah pun bagi siapapun yang kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Sebagai umat Islam yang cerdas, sebaiknya kita waspada dan berhati-hati terhadap setiap doktrin yang dilakukan oleh mereka. Kita punya kebebasan menganut agama dan kepercayaan di negara ini. Tidak boleh ada satu orang pun yang mengaku-ngaku menjadi suku yang paling mulia. Karena di Indonesia semua sama. Tidak ada suku yang paling mulia. Di mata Tuhan pun seperti itu. Tidak ada bangsa yang paling mulia. Di mata Tuhan semua manusia sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Terima kasih.